Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kembali lagi bersama saya Najwa Kamila di Ekonomi Syariah News. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting mengenai instrumen keuangan syariah. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak liputan kali ini. Baik, sekarang kita bersama narasumber kita yang pertama, yaitu di sini ada Kak Syalaisa yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai instrumen keuangan syariah. Kak Syalaisa, bisa dijelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan instrumen keuangan syariah? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, instrumen keuangan syariah dapat kita pahami sebagai suatu bentuk transaksi yang diperdagangkan dalam bentuk transaksi yang berbasis syariah. Nah, aset ini itu dapat berupa kas, terus bukti kepemilikan, atau untuk menerima atau memberi suatu transaksi. Secara sederhana, instrumen ini merupakan akad yang menimbulkan aset keuangan bagi satu pihak dan pihak lainnya. Dengan adanya instrumen keuangan syariah ini, maka kita dapat bertransaksi dengan cara yang halal, adil, dan etis dalam sistem ekonomi Islam. Baik, setelah kita memahami mengenai definisi instrumen keuangan syariah, mungkin pemirsa juga ingin tahu lebih lanjut nih mengenai apa saja jenis-jenis instrumen keuangan syariah yang saat ini ada. Jadi, instrumen keuangan syariah memiliki berbagai macam dengan karakteristik yang berbeda. Di antaranya, yang pertama ada mudharabah atau kemitraan usaha. Kak Syalaisa, selain akad-akad yang sudah dijelaskan tadi, apakah masih ada akad lain yang termasuk dalam praktik keuangan syariah? Iya, tentu saja. Selain akad investasi dan akad jual beli, dalam instrumen keuangan syariah ini memiliki beberapa akad lainnya. Di antaranya yang pertama ada SOR. Semua akad ini melengkapi praktik keuangan syariah agar lebih luas dan juga fleksibel, namun tetap menjaga prinsip-prinsip utamanya, yaitu keadilan, transparansi, dan juga terhindar dari market. Tadi kan sudah dibahas nih tentang definisi dan jenis-jenis instrumen keuangan syariah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja prinsip dasar yang membedakan keuangan syariah dengan sistem konvensional? Prinsip keuangan syariah menjadi fondasi utama dalam membedakan sistem keuangan konvensional. Prinsip-prinsipnya diantaranya yang pertama ada pelarangan riba. Dengan prinsip ini, keuangan syariah bukan hanya menawarkan untuk instrumen finansial saja, tetapi juga untuk menekankan keadilan, transparansi, dan juga keberkahan dalam sistem transaksinya. Nah, Kak Syalaisa, sekarang apa sih karakteristik dan manfaat instrumen keuangan syariah itu sendiri? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, instrumen keuangan syariah sendiri memiliki karakteristik yang khusus, di antaranya yaitu transparansi, kejelasan, dan keterlibatan aset real yang nyata. Dengan ini, instrumen keuangan syariah bukan hanya sebagai alat transaksi saja, tetapi juga sebagai pembangunan yang menekankan keadilan, keberkahan, dan juga kesejahteraan bersama. Setelah kita mengetahui lebih dalam tentang instrumen keuangan syariah yang sudah dijelaskan tadi oleh narasumber yang pertama, kita sekarang masuk ke pengaruh instrumen keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemirsa, instrumen keuangan syariah ternyata memiliki peran yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, ada beberapa hal yang perlu kita cermati tentang hal-hal tersebut. Nah, sekarang kita sudah bersama narasumber yang kedua, yaitu ada Kak Helga di sini, yang akan menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu dicermati tadi. Baik, saya akan menjawab. Jadi benar, instrumen keuangan syariah berpengaruh besar terhadap ekonomi Indonesia. Namun ada beberapa hal yang perlu kita cermati lebih dalam. Yang pertama, konsentrasi keuangan. Sektor keuangan syariah seringkali tidak berfungsi secara optimal sebagai intermediasi. Banyak dana yang hanya berputar di sektor keuangan itu sendiri tanpa tersalurkan ke sektor real. Akibatnya, banyak perekonomian Indonesia yang menjadi terhambat. Baik pemirsa, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai mengapa sih instrumen ini bisa disebut sebagai solusi investasi sesuai prinsip hukum Islam. Baik, instrumen keuangan syariah hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi menggunakan prinsip Islam. Prinsip utamanya menghindari riba atau bunga, lohor, ketidakpastian berlebihan, serta masyir atau praktik perjudian. Investasi keuangan syariah juga menekankan keadilan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat luas.
bagaimana nih mekanisme investasi syariah ini dijalankan agar tetap sesuai dengan aturan Islam? Baik, investasi syariah berarti menanamkan modal yang sesuai dengan ketentuan Islam. Seluruh kegiatannya diawasi oleh pengawas syariah atau DPS, sehingga investor merasa aman karena prosesnya dijamin halal dan tidak keluar dari koridor syariah. Nah, Kak Hilda, apakah ada data terbaru yang menunjukkan perkembangan instrumen keuangan syariah di Indonesia? Tentu, menurut data OJK per Januari 2025, total aset keuangan syariah Indonesia, belum termasuk saham syariah, sudah mencapai 2.841,20 triliun. Reksadana syariah juga mengalami perkembangan pesat dengan dana kelola mencapai 55,40 triliun. Sementara penerbitan suku negara juga terus meningkat hingga lebih dari 1.664,49 triliun. Dengan angka-angka tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap investasi syariah semakin tinggi dan cerah di masa depan. Wah, keren banget ya. Jadi bisa disimpulkan kalau berinvestasi di instrumen syariah itu bukan hanya soal agama, tapi juga soal pilihan ekonomi yang cerdas. Betul sekali, berinvestasi bukan hanya menjalankan prinsip agama, tapi juga merupakan sebuah pilihan rasional dan berkelanjutan. Investor memiliki berbagai pilihan halal untuk mengembangkan kekayaan dengan tetap menjaga keberkahan dan kepatuhan syariat Islam. Sekarang kita bersama narasumber kita yang ketiga nih. Di sini kita bersama Kak Nila. Nah, kita sering mendengar bahwa keuangan syariah bukan hanya soal menghindari yang haram, tapi juga membawa keberkahan. Kak Nila, bisa dijelaskan mengapa investasi syariah disebut penuh berkah? Nah, ya. Jadi, keuangan syariah ini hadir sebagai jawaban buat masyarakat yang ingin mengelola keuangannya dengan cara yang etis, yang halal, dan sesuai dengan agama. Jadi, investasi keuangan syariah ini nggak cuma memberikan keuntungan finansial, tapi juga memberikan keberkahan. Yang artinya, keuntungan yang diperoleh ini insya Allah berkah, bersih, halal, dan bernilai ibadah. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi dan dasar hukum investasi syariah. Jadi, investasi syariah ini dapat kita pahami sebagai bentuk penanaman modal yang dilakukan berlandasan prinsip Islam. Yang artinya investasi syariah ini harus terbebas dari praktik satu riba atau bunga, yang kedua maisir atau spekulasi, dan horor atau ketidakpastian berlebihan. Selain itu, investasi syariah juga menekankan adanya keadilan, keterbukaan, keberlanjutan, dan tentu saja tidak terkait dengan industri haram, contohnya yaitu perjudian, minuman keras, serta industri haram lainnya. Dasar hukumnya juga jelas di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah itu menghalalkan adanya jual beli, tetapi juga mengharamkan adanya riba. Jadi di ayat ini itu menjadi garis tegas bahwa transaksi ekonomi itu diperbolehkan selama halal, sedangkan riba itu harus dihindari sepenuhnya. Selain itu, di Indonesia kita juga memiliki adanya Fatwa DSN MUI nomor 40 tahun 2003 yang menegaskan bahwa investasi itu harus terbebas dari unsur riba, maisir, dan horor. Kemudian, investasi syariah ini nggak cuma mencari keuntungan finansial, tapi juga menjaga keberkahan harta kita sesuai dengan tuntunan agama. Demikian wawancara saya bersama ketiga narasumber tadi yang sangat luar biasa. Semoga materi kali ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai instrumen keuangan syariah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.